Salam jumpa kembali di Kabar Bamuswari TV. Saya Wulan akan mengabarkan informasi terkini. Nah ini lagi yang juga ramai disorot publik soal rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah. Kan jadi kontroversi, Pak. Sejarah? Iya, sejarah. Menarik. Menjadi kontroversi, dan kontroversi berikutnya muncul lagi ketika Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon mengatakan bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada Mei tahun 98. Itu hanya rumor katanya. Tapi kemudian hanya dibantah langsung oleh pengamat, ya, para aktivis dan para penulis, bahkan dituding Pak Fadlizon itu berbohong. Ya, berbohong atas fakta sejarah yang terjadi. Apa pandangan Mahfud dengan melihat kontroversi baru itu? Gini ya, soal penulisan sejarah dulu ada dua kan. Satu soal penulisan sejarah, kedua fakta pelanggaran HAM. Yang penulisan sejarah itu kalau saya sejak awal menyatakan negara itu tidak perlu nulis sejarah. Sejarah yang ditulis oleh negara ya buku pelajaran aja, buku pelajaran yang sudah umum diketahui, tidak ada kontroversinya bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus, bahwa Belanda baru mengakui tanggal 27 Desember 49, itu ditulis saja. Pahlawan pejuang siapa gitu. Yang pokok-pokok itu ditulis. Ya, saya jadi ingat pernyataan Mahfud ketika menangani kasus penyelenggaraan HAM berat ketika Bapak menjadi Menko Polhukam. Mahfud mengatakan, nggak usah ditulis sejarah ulang, silakan saja akademisi para sejarawan menulis tanpa ada pemerintah yang harus menulis. Jadi begini, saya jelaskan pada waktu itu, begitu kasus HAM kita buka, kasus pelanggaran HAM berat itu kita buka, kan kesimpulannya pelanggaran HAM berat ini kalau mau dibawa ke pengadilan, kemungkinan besar tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM. Oleh sebab itu, waktu itu kita berpikir kalau gitu korbannya aja. Kan korbannya banyak tuh. Keturunan korban 65, keturunan korban Priok, keturunan korban Aceh, keluarganya. Itu aja kita selesaikan, kita bayar. Kita disebut sebagai non-yudisial ya? Iya, non-yudisial. Selesaikan non-yudisial. Dan itu kemudian mendapat penghargaan dari PBB kan. Persis. Dengan menyebut, menghargai, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dari Indonesia. Dan para korban mengapresiasi dengan program itu. Saya bilang korbannya, pelakunya ndak usah. Kenapa pelakunya ndak usah? Karena gini, hukum acaranya ndak ketemu. Peristiwanya sudah lama, kemudian kalau pelaku pelanggaran HAM berat dalam bentuk pembunuhan itu, kan itu sulit sekali dibuktikan menurut tata hukum Indonesia. Karena begini, kalau saya dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, membunuh misalnya, itu harus terjadi jam berapa, saksinya siapa, menggunakan senjata apa, lukanya seperti apa, apakah betul tembakan itu yang menyebabkan dia mati atau dia mati sendiri karena kaget atau apa, itu kan buktinya kan begitu. Nah itu tidak bisa diadili di pengadilan HAM gitu. Nah sehingga pada waktu itu ya udah korbannya aja. Nah, lalu penulisan sejarah, datang kan para sejarawan datang ke kantor saya kan. Waktu itu ya. Dari LSM, kemudian dari UGM, dari Unpad. Pak, ini sejarah harus ditulis ulang. Saya bilang, saya tidak setuju. Sejarah kok ditulis oleh negara, nanti berubah lagi. Kan yang ditulis oleh negara udah banyak sejarah itu. Dulu sampai dengan masa Orde Baru misalnya sejarah Undang-Undang Dasar itu semua percaya pada bukunya Yamin. Padahal buku itu sebagian besar isinya bohong. Gitu, hayalan-hayalan yang tidak ada. Artinya kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa pemerintah menuliskan sejarah ketika itu, maka itu klaim baru oleh pemerintah, kira-kira klaim gitu. Baru, nanti akan diklaim lagi itu salah. Dulu bukunya Yamin dipuji-puji lalu katanya salah. Ini kan ditulis lagi. Oh ya sejarah Wali Songo aja sudah ada yang mempersoalkan lagi, Profesor Sunyoto itu nggak benar, itu ada bohong. Sejarah Ken Arok, sejarah Minak Jenggo tuh bohong semua katanya. Itu kan karangan-karangan aja nggak masuk akal gitu. Kalau gitu apa yang mestinya jadi panduan orang, Pak, untuk memahami sejarah itu? Nah satu, yang peristiwa tidak kontroversial, peristiwa dan tokoh yang tidak kontroversial itu tulis saja. Seperti kita belajar sejarah dulu lah, itu kan bagus tuh, nggak kontroversial. Kalau misalnya soal pelanggaran HAM, itu kan kontroversial sekali. Iya, besar sekali itu. Iya, sehingga saya katakan saya nggak setuju penulisan sejarah. Apakah sejarah tidak perlu? Perlu, tetapi biar ditulis oleh ilmuwan. Yang Cornell nulis sejarahnya sendiri kan, Cornell University. Masih dengan pertanggungjawaban akademik sendiri. Iya, UGM nulis sendiri tentang peristiwa Maret 49 misalnya, itu UGM punya sejarah sendiri, yang lain punya sejarah sendiri, ya biarin aja gitu. Nanti kan yang baca-baca gitu orang udah pinter, sehingga bisa menganalisis sendiri. Atau tidak punya kepentingan juga
Apakah kayak naruh istrinya 5 atau 10, apa urusan saya, kan banyak orang begitu juga kan. Nggak ada kepentingan, sudah terjadi gitu. Nah, itu sebabnya dulu saya tidak setuju. Karena itu pasti akan dibantah orang. Apalagi sekarang udah mulai timbul gugatan. Di dalam entry sejarah itu yang disebut oleh Pak Fadlizon ada 2 yang kontroversial. Satu yang mendapat dukungan banyak, yaitu soal tidak masuknya nama tokoh Hasyim Asy'ari di dalam entry sejarah Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri loh. Ini salah satu yang menjadi pembicaraan orang ya. Iya, oleh Pak Fadlizon ini tidak fair. Tokoh-tokoh PKI masuk, sementara orang seperti Hasyim Asy'ari yang sudah jelas perannya dalam kemerdekaan Indonesia, dalam mengisi kemerdekaan, kok malah tidak masuk sebagai tokoh sejarah yang mengubah Indonesia. Itu benar Fadlizon. Tapi kemudian yang menyangkut soal penghapusan beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Nah itu jadi masalah karena begini loh. Pelanggaran HAM berat itu sudah menjadi fakta hukum. Fakta hukum apa? Itu ditetapkan oleh Komnas HAM. Nggak bisa ditiadakan. Karena Komnas HAM itu gini. Dulu begitu reformasi keluar TAP MPR nomor 17 tahun 98. Isinya apa? Indonesia harus memberikan perlindungan HAM. Menegakkan, memajukan, dan berikan perlindungan HAM. Kemudian ada perintah pada waktu itu. Perintahnya apa? Perintahnya agar pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum reformasi itu diadili. Dibawa ke pengadilan. Siapa yang menentukan satu itu pelanggaran HAM berat atau tidak? Itu menurut undang-undang Komnas HAM. Dan Komnas HAM sudah menentukan. Itu perintah undang-undang ya? Perintah undang-undang, kok mau dihapus gimana? Nggak mungkin. Di dalam sejarah hukum akan tetap ada. Di dalam dokumen-dokumen perundang-undangan ada. Bahwa Komnas HAM memang diberi wewenang untuk itu dan tidak bisa dibantah. Apa yang diputuskan oleh Komnas HAM. Meskipun mungkin ada yang menilai itu politis. Lah ya sudah, politis. Dulu kenapa dia diberi kewenangan itu? Undang-undang sudah mengatakan. Sekarang masih tinggal 13. Masa itu mau dihapus gitu? Kalau saya sudah mengatakan itu nggak bisa dihapus karena Komnas HAM itu diperintah oleh TAP MPR nomor 17, lalu disebutkan lagi di Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Lalu karena itu macet terus, lalu ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatakan gini, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 diadili oleh pengadilan HAM ad hoc. Yang terjadi sesudah tahun 2000 itu diadili oleh pengadilan HAM biasa. Sekarang kita sudah punya pengadilan HAM kalau ada kasus. Nah yang masa lalu itu tidak bisa dibuktikan. Bahkan yang masa sesudah tahun 2000 pun, ya, ketika dibawa ke pengadilan juga banyak yang tidak bisa. Sehingga waktu saya menjadi Menko Polhukam itu kita sudah mengajukan 34 orang tersangka pelanggaran HAM berat sesuai dengan keputusan Komnas HAM. Semuanya bebas. 34. Tidak bisa dibuktikan. Sehingga saya katakan sejarahnya tidak bisa dihapus. Ya kan? Sejarahnya tidak bisa dihapus. Tetapi mungkin pengadilannya bisa diperbaiki. Misalnya, yang sudah lewat ya sudahlah gitu kan. Ini undang-undang HAM ini menyatakan pelanggaran HAM berat tidak ada daluarsanya. Jadi seumur hidup selama negara ini masih ada, meskipun yang diduga pelakunya tidak ada, tetap harus diusut gitu. Karena tidak ada daluarsanya. Kan susah. Sesudah tidak ada daluarsa, dibawa ke pengadilan, Mahkamah Agung bilang pengadilan tidak bisa, tidak ada buktinya. Kalau sembarang hukum orang tidak ada bukti yang persis, tidak boleh dalam hukum pidana itu. Sehingga ya kalau boleh, saya sudah usul sih, kenapa sekarang tidak dibuat undang-undang baru ke DPR? Ya sudahlah, kalau sudah tidak bisa diadili hal-hal dengan syarat-syarat tertentu dianggap selesai. Tapi dari sejarah tidak usah dihapus. Apalagi peran pengadilan peran Komnas HAM itu diberikan oleh undang-undang, tidak bisa dihapus keputusan dia kok dihapus oleh buku sejarah. Kalau kita melangkah ke yang sekarang, Pak, yang pernyataan Fadlizon bahwa tidak ada pemerkosaan massal pada tahun 98, padahal TGPF mengatakan bahwa ada itu, terjadi itu ya. Terjadi. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Ya, menurut saya tahun 98 saya
sudah jadi dosen. Jadi logika saya mengatakan memang terjadi peristiwa pelanggaran HAM di tahun 98 itu. Dan kemudian sebelum Komnas HAM menentukan itu kan ada TGPF. Ya. Di mana di situ ada siapa? Ada si Kiki. Ya. Kiki ya, Sulistyo yang menjadi Herman Sulistyo. Ya, salah satunya. Itu dia bicara kok. Kalau itu ada, bahkan ada orang yang seorang tokoh yang terkenal sekali ketika dia trauma karena istri dan anaknya diperkosa di depan dia, ya kan? Dia pergi ke Amerika lama, sesudah pulang ke Indonesia dia cerita. Kalau saya lihat dengan mata kepala sendiri karena anak dia dan istri dia, gitu. Ada sekian kesaksian lah sebenarnya. Kesaksian dari korban sendiri, gitu. Sehingga kenapa kita ribut-ribut mau menghapus itu sudah keputusan Komnas HAM. Komnas HAM itu undang-undang, nggak bisa dihapus. Seumpama Anda hapus dalam buku, besok akan ditulis orang lagi dalam sejarah yang berbeda. Sekarang malah menjadi kontroversi ini. Iya, malah jadi kontroversi. Makin ramai malah muncul kontroversi baru. Nah itulah soal pelanggaran HAM berat menurut saya. Kita harus segera cari jalan keluar nih yang lama-lama ini, yang 13 kasus nggak bisa diungkap nih. Ya sudahlah, tutup misalnya ya. Kalau saya legislator, terang-terangan aja, nggak usah takut kepada rakyat, kepada LSM, kalau memang nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Kalau ada LSM yang bilang bisa, gimana caranya? Gitu aja. Untuk mengakhiri ketidakpastian itu ya. Iya. Ikuti terus informasi terkini. Jangan lupa like, komen, Bamuswari TV. Saya Wulan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.